Selamat malam teman-teman semua. Semoga teman-teman sekalian dimanapun kalian berada senantiasa berada dalam kondisi yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap optimis dalam mengikuti pembelajaran online ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pertemuan terakhir kita di pertemuan ke-6 yaitu membahas mengenai kuis yang saya adakan dan juga ada materi terakhir yang juga saya jelaskan dalam video saya ketika di pertemuan ke-6. Maka di kesempatan kali ini yaitu pertemuan yang ke-7, pertemuan terakhir sebelum UAS, tentunya saya akan melakukan review materi melalui apa? Melalui soal-soal kuis yang pernah teman-teman kerjakan. Kunci jawabannya akan saya bagikan ke teman-teman semua. Begitupun juga dengan soal kuisnya akan saya share kembali. Mungkin barangkali teman-teman ada yang udah kehapus atau mungkin datanya kagak ke-save atau bagaimanapun. Pokoknya saya akan kembalikan, saya akan berikan kepada teman-teman untuk kunci jawaban dan juga soal kuisnya. Untuk hasil pekerjaan kuis, teman-teman gak usah khawatir. Penilaian saya tidak terfokus pada hasil akhir semata, tetapi juga melihat proses atau cara berpikir kalian dalam mengerjakan soal. Hal yang sama juga saya harapkan terjadi di UAS, kalian bisa mengerjakan dengan baik dengan konsep yang tepat. Kalau mungkin ada salah-salah hitung, ya tentu nilainya akan tidak full, tetapi yang penting konsepnya tepat, kalian bikin, kalian usaha yang terbaik, itu yang lebih utama. Oke, dalam video ini, penjelasan ini saya akan menjelaskan mengenai soal kuis yang tipe A. Untuk yang tipe B akan ada di video saya yang berikutnya di part kedua. Jadi anggap saja ini part 1 ya. Saya akan review untuk yang tipe A, tetapi tidak semuanya saya review. Jadi yang saya review ini bagian yang penting-penting saja ya, untuk menekankan kembali konsep kepada kalian ya. Baik, kita langsung masuk ke tipe A. Soal yang pertama itu Hardan Leico merupakan penyedia jasa konstruksi. Teman-teman bisa lihat, pokoknya dia menerima dan menyetujui kontrak dari Elinaco dengan nilai 6.890 juta. Jadi kontrak price-nya teman-teman tahu ya, 6.890 ya. Lalu teman-teman bisa melihat cost incurred during the year. Artinya apa? Cost-nya terjadi selama tahun itu saja, bukan cost to date. Artinya cost incurred during the year hanya terjadi di tahun ini saja. Dimana di tahun 2020 teman-teman tahu ya tabelnya ya, contract price lalu dikurangi estimated cost. Apa aja? Terdiri dari cost to date. Cost to date adalah cost yang terjadi hingga tahun itu. Berarti kalau cost to date 2020, cost yang terjadi hingga tahun 2020. Lalu estimated cost to complete, dan berikutnya estimated total cost. Kemudian estimated total gross profit, dan yang terakhir percentage completion-nya, percentage of completion-nya. Ya. Lalu di sini ada revenue recognized, cost recognized atau cost incurred, dan gross profit recognized ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita lihat cost to date-nya pastikan tahun pertama itu masukin cost incurred during the year yang tahun pertama 1.812.500 ya. Ingat, dia cost to date artinya cost yang terjadi dari 2020 ke 2021. Maka cost yang terjadi hingga tahun 2021 teman-teman tinggal akumulasi aja. 1.812.500 teman-teman tambahin dengan 1.957.500, maka hasilnya 3.770. Dan yang terakhir 3.770 ini teman-teman akumulasi dengan 3.480 cost yang terjadi tahun 2022. Maka hasilnya 7.250 juta ya. Lalu teman-teman di sini tinggal masukin angka estimated cost to complete ya. Untuk yang 2022 cost to complete-nya itu strip. Kenapa? Karena dikatakan bahwa pembangunannya itu 3 tahun. Jadi di tahun 2022 itu udah selesai. Maka tidak perlu lagi estimated cost to complete karena sudah selesai ya. Oke, berikutnya estimated total cost. Teman-teman tinggal totalin cost to date dengan estimated cost to complete-nya.
Tentu dalam video-video saya yang awal banget, pertemuan pertama, pertemuan kedua setelah UAS, setelah UTS, harusnya kalian paham ya. Estimated total cost didapat dari cost to date ditambah estimated cost to complete. Sama untuk 2020, 2021, dan 2022 ya. Lalu estimated total gross profit, teman-teman dapat dari mana? Dapat dari contract price. Ini 6.890.000, teman-teman kurangi dengan estimated total cost-nya 4372.500 ya. Sama untuk yang tahun 2021, tahun 2022 juga sama. Ingat, unprofitable contract atau kontrak yang tidak menguntungkan itu terjadi ketika estimated total cost-nya lebih besar daripada contract price-nya. Paham ya? Estimated total cost-nya lebih besar daripada contract price-nya. Dan itu dicerminkan, itu bisa dilihat dari estimated total gross profit. Kenapa? Karena estimated total gross profit angkanya didapat dari contract price dikurangi dengan estimated total cost ya. Jadi kalau estimated total gross profitnya minus, ini berarti merupakan suatu unprofitable contract, suatu kontrak yang tidak menguntungkan ya. Dan ingat, ketika unprofitable contract itu muncul, maka ketika unprofitable contract itu muncul, maka kalian harus buka T account ketika mengakui gross profit recognize-nya. Paham ya? Berikutnya kalian cari persentase penyelesaiannya atau percentage of completion-nya. Dapatnya dari mana? Cost to date dibagi estimated total cost ya. C4 PC6. Di soal dibilang pembuatan ke satuan terdekat. Nah, teman-teman diizinkan kalau misalkan mau percentage of completion-nya ini dijadiin satuan terdekat. Jadi kalau teman-teman mau ini 41%, ini 54%, ini 100%, tetap saya izinkan. Kenapa? Karena yang penting saya mengerti maksud dari jawaban teman-teman. Tetapi kalau ingin hasil yang lebih akurat, hasil yang lebih tepat, atau hasil yang lebih baik, maka gunakanlah dua angka belakang koma. Kalau ujian nanti bagaimana kok? Kalau ujian nanti, kalian lihat di soalnya. Kalau misalkan dibilangnya satuan terdekat, maka completion-nya boleh kalian satuin ke terdekat. Jadi ini 41% aja, 54% saja gitu ya. Angkanya nanti beda nggak? Beda, sedikit beda. Karena kan ada desimal sama nggak ada desimal. Tapi nggak akan berbeda jauh. Tetap saya melihat prosesnya ya. Jadi intinya kalau ujian nanti kalian jangan panik. Kerjakan saja sejauh yang kalian pahami. Nanti untuk penilaiannya tentu saya akan menilai dengan wajar, dengan logis ya. Nah baik, berikutnya teman-teman revenue recognize. Ini gampang ya. Persentase penyelesaiannya 41,45%. Teman-teman kaliin dengan contract price-nya 6890. Untuk yang tahun berikutnya, teman-teman boleh pakai cara gini. 54,26 dikali contract price-nya, teman-teman kurangi revenue yang sudah diakui di tahun 2020. Seperti rumus Excel ini. Kenapa? Karena kalau diakui di tahun pertama, jangan diakui lagi di tahun kedua. Atau teman-teman boleh pakai cara lain. Nih. 54,26 teman-teman kurangi dulu, tutup kurung ya, pakai kurung. Jadi setelah teman-teman kurangin baru teman-teman kaliin. Hasilnya pasti sama. Sama ya. 882, 737, 523. Terserah teman-teman mau pakai cara yang mana. Yang terakhir juga sama. Teman-teman bisa 100 dikurang 54,26% baru dikali 6890 atau 6890 teman-teman langsung aja kurangi tahun 2021 kurangi tahun 2020 gitu ya. Intinya adalah nggak boleh ada pengakuan double. Jadi kalau ini udah diakui di tahun 2020, jangan sampai angka 2,8 M ini dimasukin ke tahun 2021. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya menghitung cost recognize dulu atau gross profit dulu. Kita lihat kalau masih situasinya profitable, maka ya kita hitung cost recognize-nya dulu ya.
Jadi cost recognize-nya itu masukin angka mana? Cost to debt ya. Karena ini kan lihat teman-teman, estimated total gross profit-nya masih positif ya. Berarti dia masih kontrak yang menguntungkan. Jadi di tahun pertama ini masih menguntungkan. Makanya teman-teman masukin angkanya, angka yang cost to debt-nya 1812500. Berikutnya teman-teman dapat gross profit recognize-nya 1043560,606. Nah, yang berikutnya teman-teman baru di sini kan estimated gross profit-nya minus nih ya, teman-teman. Ini saya hapus aja ya. Nah, ini kan minus, berarti kita harus buka apa? T account. Teman-teman boleh buka T account-nya dari CIP atau buka dari gross profit, itu juga boleh banget. Kalau saya ini bukanya dari gross profit ya, teman-teman ya. Gross profit, ingat kalau profit itu di kredit ya. Jadi gross profit-nya di sini berapa tadi terakhir nih? 1043 560 606. Oke ya. Nah, lalu estimated totalnya itu jadi ending. Ini rugi kan teman-teman ya, 57.500. Supaya ujungnya bisa 57.500, maka di sisi debit harus berapa? Nah, teman-teman tinggal tambahin. Nah, yang ini tambah ini. Gini kan, pakai T account ya. Berarti 1.011.060.606. Ini ingat, kalau di sisi debit berarti dia mengalami apa? Kerugian. Kalau buka dari gross profit ya. Kalau buka dari CIP juga boleh. Kalau teman-teman mau buka dari CIP, maka nih, yang pertamanya kan kita catat berapa? 104305606 ya. Lalu yang estimated gross profit-nya itu kan rugi. Nah, ini di ending. Berarti karena dia negatif, kalau CIP berarti di sisi kredit ya, 57.500. Teman-teman tinggal masukin aja lah angkanya. Jangan lupa minnya dihilangin ya. Kalau manual kan nggak masalah, ini kan rumus Excel. Maka nilai tengahnya teman-teman harus masukin berapa nih? Tuh, 11060606. Sama kan kayak yang GP gross profit di atas? Sama. Jadi teman-teman boleh pakai pendekatan gross profit ataupun pendekatan CIP. Kalau pendekatannya gross profit, ingat kalau di kredit dia positif, kalau negatif dia di debit ya. Kalau pakai gross profit. Kalau laba kan di kredit kan, kalau income. Nah, sama halnya dengan CIP. Kalau CIP kebalikannya. Kalau profit di debit, kalau negatif di kredit nih. Jadi teman-teman boleh pakai pendekatan gross profit, boleh pakai pendekatan CIP. Atau teman-teman boleh nih pakai rumusnya D7 kurang C12. Jadi langsung aja minus 57.500 dikurangi 1043.560.606. Gitu ya. Lalu hitung cost-nya dari mana? Kalau hitung cost-nya ya kamu tinggal selisihin aja. Gross profit. Gimana caranya biar gross profitnya minus 1 miliar sekian? Maka ini kamu tambahin ya. Maka cost recognize-nya itu harus lebih besar daripada revenue-nya. Jadi 882 ditambahin 101 dapat hasilnya 1983. Yang tahun terakhir juga sama, teman-teman boleh pakai cara gini. Ini kan rugi ya. Profitnya minus 360 juta. Teman-teman kurangi tahun sebelumnya C12 dikurangi D12 minus 302.500. Atau kalau mau dari ini juga boleh. Tadi kan berarti posisinya terakhir 57.500 ya teman-teman ya di kredit. Sekarang berarti terakhirnya berapa nih? 360 juta. Nah, maka ini selisihnya aja teman-teman. Sorry. Ini jangan lupa saya hilangin dulu negatifnya ya. Nah, maka ini tinggal selisihnya aja teman-teman. Ya, 302.500. Maka 302.500-nya kan di kredit ya. CIP kalau di kredit berarti dia mengalami kerugian. Makanya ini minus 302.500. Akibatnya berapa? Cost recognize kita harus lebih besar daripada revenue. Maka cost recognize kita 3453. Dapat dari mana? 3151. Nih 3151 teman-teman tambahin dengan 302 sekian ya.
Berikutnya teman-teman tinggal lihat jurnalnya ya. Biasalah CIP pada materi cash etc. Pakainya apa? Cost incurred-nya ya 1812500, 1957500 dan yang terakhir 3480. Teman-teman pakai angka dari cost incurred. Ingat kalau di jurnal jangan pakai cost to date ya. Jadi kalau seandainya di soalnya cost to date, teman-teman juga selisihin 3770 dikurang 1812500 kayak gitu. Nah, nih contohnya kayak yang dikunci ya, D4 dikurang C4 nih. Kalau dari cost to date tinggal teman-teman selisihin 2021 dikurang 2020. Yang 2022 dikurangi 2021 gitu ya. Lalu penagihannya teman-teman bisa lihat ya 41%. Nih, 41%. Nah, ingat 41%, 54%, maka kalau 54 teman-teman nggak boleh penagihan double ya. Jadi teman-teman bisa 54 kurang 41 dikali nilai kontraknya, atau teman-teman bisa kayak gini. Kaliin 54%, jangan lupa dikurangi yang sudah ditagih di tahun sebelumnya. Intinya nggak boleh double penagihannya. Nah, kayak gini ya. Lalu cash pada kali receivable, teman-teman perhatikan cash collected during the year 75%. Berarti kalau tahun pertama enak 75% dari AL-nya aja. Kalau dari tahun kedua, teman-teman AL-nya ini harus di-maintain ya. Harus gimana? Harus tahu. Tadi kan baru dibayar 75% di tahun pertama. Berarti masih ada 25% yang belum. Jadi saldo AL-nya ini bersifat akumulasi. Jadi bukan 65% dikali 895.700. Bukan ya. Jadi 895.700 ini teman-teman akumulasi dengan AL yang belum dilunasi. Belum dilunasi di tahun sebelumnya. Nih kayak gini rumusnya ya. Intinya adalah AL-nya ini harus diakumulasi ya. Bukan 65% dikalikan 895, enggak. Tahun sebelumnya kan ada yang belum dilunasi tuh. Tahun sebelumnya kan yang dilunasi tuh cuma 75 kan teman-teman ya. Berarti yang belum dilunasi ada 25% ya. Maka teman-teman bisa lihat 25% kalikan saldo sebelumnya ditambahin dulu dengan saldo tahun ini baru dikalikan 65%. Begitu juga yang tahun terakhir ya. Nah, yang terakhir teman-teman bisa lihat nih jurnalnya contraction expense, CIP pada revenue. Nah, CIP-nya bisa di debit, bisa di kredit ya. Kalau di debit itu karena gross profit-nya positif. Kalau dia gross profit-nya negatif, kayak ini nih kan negatif nih, tahun kedua sama tahun ketiga, maka dia di sisi kredit. Nanti ujian gimana? Ujian teman-teman bikin formatnya juga kayak gini aja. Jadi jangan banyak-banyak jurnal, jangan buang-buang kertas ya. Jadi kalau kayak gini kan gampang, 2017, 2018, dan 2019. Oke, udah ya soal 1 ya teman-teman ya. Kita masuk ke soal kedua. Nah, ingat pre-tax financial income. Pertama, bikin dulu pre-tax financial income-nya, lihat permanent difference sama temporary-nya ya. Pre-tax-nya di sini berapa? 3 miliar sebelum pajak. Ya udah masukin angkanya 3 miliar. Nah, ini mata uangnya salah ya teman-teman ya. Cuma masalah mata uangnya. Harusnya nggak usah pakai mata uang. Karena di soalnya pun juga tidak ada mata uangnya. Jadi kalau nggak ada mata uang, nggak usah pakai mata uang. Ya, teman-teman tahu lah ya, yang dipermanen adalah apa aja. Pertama, yang PPh 4 ayat 2, penghasilan yang sudah kena pajak final, supaya jangan sampai dikenakan pajak lagi. Lalu yang kedua, apa? Biaya yang tidak boleh dibebankan. Yang pertama, 3 orang karyawan melakukan perjalanan dinas, 1 dari mereka membawa 2 anggota keluarga. Nah, kalau yang pergi itu karyawan aja, itu boleh, nggak masalah. Karena itu benar-benar perjalanan dinas. Tapi kalau dia bawa-bawa keluarga, itu nggak boleh. Tidak boleh dibebankan menurut perhitungan pajak. Karena tidak boleh dibebankan menurut perhitungan pajak, maka akan menambah pre-tax income. Kayak gini ya teman-teman ya. Nah, donasi juga yang boleh hanya yang bencana nasional. Sumbangan korban gempa bumi ya nggak boleh. Jadi kita menambah net income sebesar 20 juta.
Kalau COVID boleh nggak? Boleh, karena dinyatakan bencana nasional non alam. Kalau bencana nasional itu boleh. Lalu apalagi interest income-nya ya teman-teman ya. Lihat dia sudah nabung selama dia depositonya 1 tahun, nabungnya 2019. Kita di tahun 2020. Jadi yang kita hitung di tahun 2020 ya bunga tahun 2020-nya aja. Makanya teman-teman bisa lihat 31 itu apa? 30 bulan Januari ada 31 hari. Jadi 31. Bulan Februari 2020 ada 29. Jadi 31 tambah 29. Dan yang terakhir kan setahun. Berarti batasnya sampai 15 Maret. Maka tambah 15. Jangan lupa dibagi 365 kali 0,8. Kenapa? Karena kita asumsikan income yang dicatat perusahaan itu income yang sudah dipotong PPh final. Sebagaimana pernah saya jelaskan, jadi ada 2 pendekatan. Perusahaan boleh catat pendapatan itu sudah dipotong PPh final atau masih yang bruto. Jadi nggak usah dikali 0,8. Nah itu terserah. Kalau di dosen mungkin nggak dikali 0,8 ya. Kalau di dosen tanpa dikali 0,8. Tapi kalau di lab itu wajib ya, wajib dikali 0,8. Kenapa? Karena kita menggunakan pendekatannya atau persepsinya. Ketika perusahaan mencatat pendapatan bunga, maka bunga yang dicatat itu sudah dipotong PPh final. Teman-teman kan belajar di pajak ya. Kalau PPh final itu langsung memotong pendapatan gitu ya. Nah ini tinggal teman-teman hitung. Jadinya berapa angkanya. Lalu yang temporary difference ya biasa ya, credit sales itu enggak boleh. Lalu warranty expense, teman-teman lihat. Warranty expense sepertinya sudah pernah saya jelasin nih sih ya. Jadi kan dia balikin dari penjualan. Total penjualan kita kan 100 juta nih teman-teman. Jadi 100 juta kalikan pengembaliannya 95%. Kalikan estimasi garansinya 25%. Tapi ternyata 20% lebih rendah daripada yang dicadangin. Kalau berdasarkan pajak itu ambil yang aktual. Maka teman-teman kalikan 20%. Karena lebih rendah, otomatis harus menambah net income. Karena kan kita cadangin kan warranty expense pada warranty liability. Ternyata itu lebih rendah, makanya menambah income. Kalau menambah DTA, kalau mengurangi DTL, gampangnya kan gitu ya. Teman-teman bisa lihat lah rumusnya. Kalau nggak ngerti ntar silahkan tanyakan. Nah, di sini yang menarik saya mau kasih contoh yang nomor 6. 4.500.000 penghapusan piutang yang benar-benar terjadi tahun 2020 senilai 4.500.000. Padahal perusahaan catatnya 3 juta. Berarti ada selisih dong. Yang dicatat perusahaan itu cuma 3 juta. Sedangkan yang aktual itu 4.500.000. Kenapa bisa beda? Karena dia menggunakan AFDA. Sedangkan kalau pajak kan dia lihat yang betul-betul aktual. Maka kalau berdasarkan pencadangan akuntansi kan BDE pada AFDA ya. BDE-nya dicatat cuma 3 juta. Sedangkan kalau menurut perpajakan harusnya kan ambil yang aktual. Yang aktual itu 4.500.000 ya. Maka 3 juta dikurang 4 juta minus 1.500.000. Tapi teman-teman lihat di sini di mana pada tahun sebelumnya terdapat koreksi positif. Berarti kalau positif masukin ke DTA ya. Jadi sini teman-teman DTA-nya masukin 800.000. Selebihnya kan ini kan 1.500.000 ya. DTA-nya 800. Berarti 700-nya masuk mana? 700-nya masuk ke DTL ya. Lalu land revenue 7 juta ya. Ini teman-teman tahu lah harusnya. Kenapa kena 7 juta mengulangi? Karena kita kan dibayarnya 7 Juli 2019. Berarti di tahun 2020 kita dapat cash nggak? Dapat uang nggak? Tidak mendapat uang. Nah, kalau pajak ingat dia basisnya adalah basisnya cash basis. Ini dibilang dibayarnya di awal Juli 2019. Sekarang kita di 2020. Berarti di awal Juli kita udah terima uang. Nah di 2020 kita terima uang lagi nggak? Enggak. Makanya kita hilangkan. Kalau akuntansi kan mengakui ya. Yaitu unearned land revenue pada land revenue. Kalau akuntansi kan gitu. Unearned land revenue pada land revenue. Nah tapi kalau di fiskal atau secara pajak dia ngakuinya kan cash basis. Kita nggak terima uang makanya ini negatif.
Karena di soal kagak dikasih tahu sebelumnya udah ada koreksi positif atau enggak, asumsi tahun sebelumnya belum ada koreksi sama sekali. Begitu juga dengan depresiasi ya teman-teman. Jadi kalau di dosen kalian saya paham, ada kalian mesti melihat dari tahun-tahun sebelumnya, mesti di offset DTA-nya, mesti di offset DTA-nya. Kayak gini. Kalau kayak gini secara logika, tahun sebelumnya perusahaan mestinya udah cek DTA kan. Nah, karena di sini nggak dikasih tahu koreksi positifnya, maka asumsi tahun sebelumnya belum ada koreksi sama sekali. Oke teman-teman, tinggal lihat jurnalnya aja. Jurnalnya lihat nih D6 yang ini kali 25% income tax expense. DTA-nya teman-teman jangan lupa. Tadi kan ini kan ada yang minus 1.500.000 ya. 800.000-nya alokasiin ke DTA. Makanya ini DTA kita 950.000 dikurangi 800.000 kalikan 0,25. DTL juga jangan lupa ada tambahan tadi 700.000. Ini kenapa negatif? Karena teman-teman lihat C9-nya juga negatif, C12-nya juga negatif, dan terakhirnya dikali min 1. Oke ya, ini untuk soal 2. Kalau teman-teman kurang jelas, boleh ditanyakan pada saat kelas nanti di hari Senin jam 6:30 malam. Nah, yang berikutnya yaitu soal 3 tentang leasing ya. Jadi gini teman-teman. Nilai yang dijamin estimasi kedua belah pihak, berarti lesi sama lesor. Pada akhir masa leasing, nilai sisa dari mesin adalah 10 juta. Dan hal tersebut dijamin. Jadi kalau si lesor kan PV of lease payment-nya 320 juta ya teman-teman ya. Tahu dari mana 320? 320 tahu dari sini. Pembayaran sewa sudah termasuk biaya eksekutori 30. Nah, sewanya kan 350. Berarti dikurangi biaya eksekutori. 350 dikurang 30. Hasilnya 320 juta ya. Oke, nah di sini dikasih tahu bahwa mesin tersebut pada akhir masa sewa diperkirakan. Jadi kata kuncinya di sini masih bersifat perkiraan ya. Kita estimasi dulu fair value dari nilai sisa ada 12 juta. Lebih besar dong dari yang dijamin. Karena lebih besar si lesi nggak perlu mencatat apapun. Lesi boleh ngakuin gain nggak kok? Jangan dulu. Kenapa? Karena ini masih estimasi ya. Ingat, kalau misalkan estimasinya rugi, itu harus cepat-cepat dihitung. Kan kalau misalkan fair value-nya lebih kecil daripada nilai dijamin, kita harus ngitung PV of residual value, ya kan? Selisihnya yang lebih kecil. Nah, itu ada di soal yang tipe B. Nah, kalau di tipe A, kasusnya adalah fair value-nya lebih besar daripada nilai dijamin. Nah, itu jangan diakui dulu, karena ini masih perkiraan. Jadi, dia belum boleh mengakui gain. Kalau di akhir periode betul-betul memang sesuai, baru ngakuin gain. Tapi kita nggak usah sejauh itu. Makanya ini jurnalnya juga biasa aja. Nah, kalau lesor, dia tetap sesuai yang terjamin, 10 juta. Walaupun itu estimasinya 12 juta, itu kan belum realize, belum direalisasikan. Kecuali mesinnya dia jual, laku 12 juta, maka dia dapat gain lagi, sebesar 2 juta. Nah, kalau belum realize, jangan. Jadi angka di sini masih angka yang 10 juta ya. Jadi angka yang di sini masih angka yang 10 juta ya. Tinggal teman-teman residual value. Kalau ini cukup list payment-nya aja. Nah, teman-teman tahu lah ya annual list payment, executory cost ini dapatnya dari mana, reduction to lease liability. Annual lease payment dikurangi executory dikurangi interest. Pembayaran pertama belum ada interestnya ya. Ingat yang atas ini PVIFA. Kalau yang residual value rumusnya pakai PVIF. Teman-teman boleh hitung sendiri. Kalau nggak ketemu nanti boleh kasih tahu, boleh tanya ke saya cara perhitungan buat dapetin 2,73 sekiannya ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dia tinggal right of use asset bla 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 bla. Nah, ini jurnalnya biasa lah ya. Depreciation expense-nya karena tidak ada opsi beli, ini kan tidak ada opsi beli. Dibagi sama masa sewa. Jadi ini dibagi 3.
Jadi bodo amat mau umur manfaatnya 5 tahun, tetap aja kita susutinnya tetap dibagi 3 karena bukan opsi beli. Kalau opsi beli baru dibagi 5. Kalau ini kan nggak ada opsi beli ya, maka tetap dibagi 3 ya. Lihat teman-teman. Nih, masih dibagi 3 ya, dibagi 3 ya. Nah, sama lah kalau yang Lesol, tinggal dia tabelnya sedikit berbeda ya. Karena kan dia memperhitungkan present value dari residual value-nya ya. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Selebihnya sih ini sama, cuma palingnya beda di interestnya doang. Sama terakhirnya dia dapat mesin ya teman-teman ya. Mesin 10 juta, interest revenue, dan risk receivable. Ini tinggal masukin aja angka yang di sini. Nah, angka yang di sini mungkin nggak akan balance banget. Kita 9091939, ini 806. Berarti kan ada selisih. Yang nggak apa-apa, itu akibat efek pembulatan. Nah, teman-teman, kalau misalkan di soal ujian tidak ada kata diperkirakan, jadi dikasih taunya gini. Pada akhir masa sewa, ternyata nilai fair value-nya adalah 12 juta. Tanpa ada kata perkiraan, maka itu angka itu diabaikan, ya. Jadi kalau misalnya dikasih tahu baru diketahui di akhir masa sewa. Nah, itu diabaikan. Kenapa? Karena baru diketahuinya di akhir masa sewa. Ketika jurnal kita membuatnya ini estimasi. Jadi kalau diketahuinya di akhir masa sewa, angka itu diabaikan. Jelas ya? Nah, lalu yang berikutnya soal 4. Ya, soal 4 ini dia cuma memperbaiki kesalahan aja sih ya teman-teman ya. Bagaimana dengan depreciation-nya? Ingat, kita kan menghitung di tahun 2000. Ini belum saya ralat ya. Jadi, mengacu transaksi yang ada di perusahaan tahun 2020, maka harusnya buatlah jurnal koleksi dan penyesuaian di tahun 2020. Jadi ini diralat ya teman-teman ya. Ingat, jadinya tahun berapa? 2020 supaya sama dengan kop yang di atas ya. Oke, nanti di sini karena ini kejadian tahun 2019, berarti kan tahun sebelumnya, maka masukinnya kemana? Return earnings ya, karena sudah tutup buku. Teman-teman tinggal lihat aja return earnings pada ACCDP atau ACCDP pada return earnings. Tahu ya? Jadi yang dicatat di penyusutannya cuma 2350, padahal harusnya kan 3250 produk. Makanya return earning pada ACCDP. Yang kedua, ini karena salah pencatatan. Yang ketiga, karena estimasi penyisihan. Nah, ini yang perlu saya jelasin ke teman-teman. Jadi perusahaan di awal tahun 2020 dia ubah metode ya, estimasinya awalnya 3% of credit sales, kini menjadi 4% of receivable. Namun akuntannya salah catat. Dia masih pakai metode lama. Jadi kalau BDE yang old itu kan 3% dari credit sales ya. Maka teman-teman langsung aja kalikan. 3% kalikan 650 juta. Kok 650 kok? Iya. Penjualannya kan 450. 200-nya tunai. Maka yang kreditnya 650. Jadi 650 juta teman-teman kalikan 3%. Ini yang old. Nah, yang new-nya kita lihat. Harusnya kan beginning AFDA-nya 22 juta ya, di kredit 22. Lalu ada penghapusan 10 juta di debit. Dan yang ending-nya itu teman-teman bisa lihat. 4% of receivable. Jadi 525 juta kalikan 4%, 21 juta. Maka harusnya jurnal yang benar ini. Yang saya kuningin. Ini yang benar. BDE pada AFDA senilai 9 juta. Jadi yang new harusnya 9 juta. Karena salah catat, BDE kita jadinya terlalu besar ya. Maka dibalik jurnalnya AFDA pada BDE. Sebesar berapa selisihnya? Harusnya 9 juta dicatat 19,5, maka selisihnya 10 juta 500. Nah, nomor 4 ini cuma kesalahan aja ya, biasa lah. 133, ternyata dicatatnya kan cuma 132 ya. Belinya tunai dicatat kredit, maka accounts payable-nya kita balik dulu. Vehicle-nya jangan lupa tambahin 1 juta. Kenapa ditambahin 1 juta? Karena dicatatnya kan 132, harusnya 133 ya. Jangan lupa hitung DP expense-nya. Lalu ini barang dagang 31 Desember 2019. Ingat, kita sekarang di 2020. Tahu dari mana ini ya, 2020.
Makanya teman-teman nanti angka yang di 2019 ini diralat ya, dijadikan angka 2020. Makanya kita LE pada inventory under value. Benar, over value ya. Jadi di sini bukannya under value tapi over value. Ini nanti teman-teman ralat ya. Ini ada ralat harusnya over value karena adanya kesalahan pencatatan. Sehingga nilai persediaannya lebih besar. Ingat, over value berarti lebih besar. Kalau lebih besar bagaimana? Inventory-nya kita turunin, kita kecilin, masukin ke sisi kredit. Karena ini tahun lalu punya, maka debitnya adalah return earnings. Berikutnya biasa ya teman-teman, interest expense, interest payable. Nah, biaya pemeliharaan ini kalau biaya pemeliharaan harusnya masuknya ke repair and maintenance expense, tidak boleh dikapitalisasi ke mesin karena dia hanya biaya pemeliharaan saja ya. Ini biasa lah. Nah, yang penting yang terakhir yang ini teman-teman bisa lihat ya dapatnya dari mana angka-angkanya nih udah saya jelasin kok, udah saya telusuri, udah saya bikin step by step sehingga teman-teman bisa gampang mencarinya. Nah yang terakhir teman-teman tinggal lihat aja Sanubariko mengeluarkan biaya ya 200 juta yang dapat menambah umur manfaat. Kalau manfaat bertambah itu boleh masukin ke harga perolehan, jadi dia dikapitalisasi, masukinnya ke building karena umur manfaatnya bertambah sebesar 200 juta ya. Tapi kalau tidak ada manfaat apapun, tidak ada manfaat ekonomis, masukinnya ke repair and maintenance expense kayak yang ini 20 juta gitu ya teman-teman. Nah jadi sekian untuk yang intermediate yang tipe A. Nanti dalam video saya yang kedua itu untuk membahas review yang tipe B. Jadi teman-teman pahami, yang paling penting diperhatikan adalah ini ralat ya 2019 diganti menjadi 2020 supaya sama dengan yang atas. Lalu tadi kata di sini under value harusnya over value ya. Nanti teman-teman ralat ya. Ini yang 2019 harusnya diganti jadi 2020, under value diganti jadi over value. Oke, sekian dari saya. Teman-teman, nanti kunci jawabannya saya share. Semoga bisa dipelajari dengan baik. Dan dalam video saya yang part 2, saya akan membahas review tentang yang tipe B. Jadi sekian dan terima kasih.